warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Siti Robiah. Kebetulan Ibu mengajar sejarah Indonesia. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengajar materi yang akan Ibu lanjutkan bahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang praaksara atau prasejarah. Ya, jadi yang kedua kita akan membahas tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Ya, jadi yang mana kalian tahu kalau kalian sudah belajar tentang praaksara, ya, di mana praaksara ataupun prasejarah itu manusia sebelum mengenal tulisan ataupun sebelum ada manusia sempurna, itu ada yang namanya manusia purba, yaitu manusia yang sebelumnya belum mengenal apa-apa. Yang mereka masih menggunakan hal-hal yang berbau dengan tradisional dan mistis. Ya, sedangkan yang kedua itu tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Ya, kita tahu dari Sabang sampai Merauke, ya, beribu-ribu pulau. Kita pun tahu yang namanya Pulau Indonesia itu begitu luas, bahasanya pun begitu luas, sukunya pun begitu banyak. Dan kita bermacam-macam, dari adat, suku, pakaian, rumah pun kita bermacam-macam. Yang ketiga tentang mengenal manusia purba. Kita tahu bahwa manusia purba itu ada bermacam-macam. Ya. Sedangkan yang keempat itu persebaran nenek moyang. Kita tahu bahwa nenek moyang sebelum ada manusia sempurna itu adanya manusia purba. Dan mereka hanya mengenal kepercayaan. Sedangkan yang sekarang itu kepercayaan ada 5. Tapi kalau di manusia purba itu sangat berbeda. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke, materi yang pertama yaitu tentang mengenal sebelum mengenal tulisan ataupun yang sering disebut dengan zaman praaksara atau zaman prasejarah. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, ya. Kalau yang namanya zaman praaksara atau zaman prasejarah itu manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi manusia belum mengenal adanya pulpen, adanya buku tulis ataupun alat-alat dapur seperti yang sudah canggih saat ini. Oke, yang kedua, Ibu hanya melanjutkan yang kemarin. Yang kedua itu tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Silahkan kalian bisa lihat di situ ada peta Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke, dan ada 5 pulau. Ya, dari mana Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Irian Jaya. Nah, selanjutnya itu bahasan tentang mengenal manusia purba. Nah, di sini ada tempat dan nama-nama ataupun bentuk wajah dari manusia purba. Di mana tempat yang pertama ditemukan manusia purba itu adanya di Sangiran. Ya, yang kedua itu ada di Trinil Ngawi, Jawa Timur. Ibu yakin kalian pasti tahu ya, Jawa Timur itu adanya di pulau mana. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah bentuk dari jenis Meganthropus paleojapanicus. Ini adalah bentuknya. Jadi supaya kalian mengenal bentuk-bentuk dari manusia purba itu sendiri bagaimana. Nah, ciri-ciri dari manusia Meganthropus itu mereka memiliki tinggi badan 165 sampai 180 cm. Berbadan tegap. Volume otaknya itu mencapai 900 cc. Tonjolan pada kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Tidak memiliki dagu dan mempunyai hidung yang lebar. Bukan berarti di antara kalian ada yang mempunyai hidung lebar itu termasuk manusia purba, bukan seperti itu ya. Yang selanjutnya itu memiliki otot kuyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat. Makanannya pun tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi manusia purba itu makanannya sehat-sehat. Beda dengan orang yang sekarang. Itu inginnya yang instan. Contohnya, Ibu yakin kalian pasti senang yang namanya makan mie instan. Padahal itu pasti ada efek sampingnya. Kenapa? Karena makanan yang cepat saji itu tidak sehat bagi kesehatan. Dan yang kedua itu tentang jenis Pithecanthropus erectus. Nah, kalau kalian bandingkan
gambar yang tadi dengan gambar yang kedua itu sangat berbeda. Lihat di perbedaan yang tadi, gambarnya pun sangat berbeda. Kalau yang kedua itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua itu manusia purba Pithecanthropus erectus. Dia mempunyai tengkorak yang tonjolan keningnya yang tebal, berbeda jauh dengan yang tadi. Mempunyai hidung lebar dan pipi yang kuat. Panjangnya 165 sampai 180 cm. Pemakan segalanya. Kalau yang tadi dia hanya memakan tumbuhan. Kalau yang kedua, manusia purba Pithecanthropus, dia berbeda. Dia memakan segalanya, baik itu daging ataupun tumbuhan. Yang ketiga, itu jenis manusia purba Pithecanthropus mojocertensis. Dari mukanya pun itu sangat berbeda. Kalian bisa lihat gambar pertama, kedua, dan yang ketiga. Dilihat juga ciri-cirinya sangat berbeda dengan gambar pertama dan gambar kedua. Kalau gambar ketiga memiliki badan yang tegap, tidak mempunyai dagu, memiliki kening yang menonjol, tinggi badannya sama, 165 sampai 180 cm. Volume otaknya sangat berbeda, antara 750 sampai 1300 cc. Tulang geraham dan rahangnya lebih kuat. Tulang tengkoraknya tebal. Memiliki tulang tengkorak yang menonjol. Hidupnya pun itu sekitar 2,5 juta tahun. Yang keempat itu tentang manusia purba Homo sapiens. Ya, kita lihat di sini sangat berbeda. Ya, dari hidungnya pun, dari tatapan wajahnya pun sudah berbeda dengan gambar 1, 2, 3. Kita lihat ciri-ciri dari manusia purba Homo sapiens. Ciri-cirinya mempunyai badan antara 130 sampai 210 cm. Mempunyai otak yang lebih berkembang daripada manusia purba sebelumnya. Ototnya kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut. Tonjolan di kening sudah berkurang dan sudah memiliki dagu. Kalau sebelumnya, manusia purba sebelumnya itu tidak memiliki dagu. Tapi yang nomor 4, manusia purba Homo sapiens, dia memiliki dagu. Selanjutnya, mempunyai ciri seperti ras mongoloid. Yang kelima, manusia purba Homo soloensis. Nah, fosil ini ditemukan di sebuah tengkorak dengan volume otak bukan lagi seperti manusia kera. Sedangkan yang terakhir, bahasan kita yang terakhir itu tentang manusia purba Homo wajakensis. Lihat, dari sini kalian sudah bisa membedakan. Cara jalannya pun sudah bisa membedakan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya, manusia purba jenis ini telah ditemukan dapat membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang. Jadi mereka mencari makanan itu sudah menggunakan alat, dan alatnya itu terbuat dari batu dan tulang. Mereka bisa memakan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa memakan daging. Nah, dan mereka pun sudah bisa memasak sendiri. Jadi mereka membuat, kita taunya kalau zaman sekarang itu kompor, tapi kalau zaman dulu itu tungku dan itu terbuat dari batu. Dan cara mendapatkan api kalau sekarang itu dengan korek api ataupun gas, tapi mereka hanya menggunakan gesekan batu. Dengan digesek antara dua batu itu akan menghasilkan api. Jadi zaman dulu itu menggunakan serba tradisional. Demikian pemaparan materi dari Ibu. Semoga kalian paham. Jika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke Ibu langsung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.